Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya mahasiswa dengan 1707623. Dan di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana cara membuat survei atau formulir melalui Google Forms dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk membuat Google Form itu kita bisa ke Google dengan mengetik googleforms.com. Nanti akan keluar. Nanti kita buat di formulir kosong seperti ini yang baru. Di sini itu benar-benar polos, belum ada apa-apa. Yang pertama kita tentuin itu judul survei. Di sini judul survei itu survei perusahaan. Deskripsi formulir bebas, bisa diisi dengan tata cara kerja formulir atau misalnya di sini tujuannya. Yang pertama yaitu ada apakah Anda pegawai perusahaan X. Pilihannya adalah ya atau tidak. Di sini kita bisa ubah isiannya mau berbentuk jawaban singkat, paragraf, atau ganda, drop down, dan lain. Di sini kita pilih yang pilihan kedua, dengan opsi yang pertama itu ya, dan opsi yang kedua itu tidak. Nah, halaman yang selanjutnya itu halaman kedua kita bisa tambah bagian. Ini halaman kedua. Di sini kita bisa tambahin subjudul. Seperti itu, lalu ditambahin. Dan di halaman 2 yang pertama itu ada nama lengkap. Ini kita ubah jadi jawaban singkat. Ada lagi yang jawaban singkat. Dan akhirnya di sini saya mau pakai pilihan opsi. Yang pertama itu ada SD, ada yang pajak SMP, SMA atau SMK, D4 atau positif. Itu bidang kerjaan, jawaban singkat. Untuk usia saya mau pakai yang jawaban singkat. Dengan opsi yang pertama itu umur 20 sampai 30 tahun. Opsi kedua 30 sampai 30 tahun saya coba. Dan 40 sampai 50 tahun. Dan lebih lebih dari 50 tahun. Di sini saya pakai yang banyak. Opsi yang pertama dan jawaban singkat. Dan terakhir lama bekerja. Ini untuk bagian yang dan opsi yang pertama itu 1 sampai 3 tahun. 3 sampai 6 tahun. 3 itu lebih dari 5 tahun. Lanjut ke halaman yang ketiga. Kita pilih jawaban yang maksimal. Paragraf karena kemungkinan jawabannya bisa panjang. Lanjut ke bagian 4. Dan yang terakhir itu halaman kelima. Berapa ada pertanyaan karena ini halaman terakhir. Ini mungkin bisa ditulis. Dan sesuai instruksinya untuk halaman yang pertama dengan pertanyaan apakah Anda pegawai perusahaan X, jika dijawab tidak maka akan dilanjutkan ke halaman terakhir atau dilanjutkan untuk langsung mengirim formulir. Nah di sini bisa pencet yang titik 3 ini opsi lain ke berdasarkan jawaban. Ini lanjutkan ke bagian berikut. Ini akan diarahkan ke kirim formulir. Dan untuk yang menjawabnya akan dilanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian 2. Pertanyaan nama bekerja, di mana yang memilih opsi 5 tahun ke atas, itu akan diarahkan ke halaman ketiga.
Ini akan dilakukan dari halaman 4 dan halaman dari yang halaman 3 itu akan dilanjutkan ke halaman kelima. Jika sudah semuanya, dalam formulir ini bisa juga diatur untuk tema dan juga font yang diinginkan. Seperti di sini, seperti tema yang diinginkan, misalnya kita pilih pertanyaan ini juga diubah ke pertanyaan. Ini kurang paham juga bisa dipilih. Di sini kita bisa pilih header, bisa disesuaikan dengan tema yang diusahakan. Warna ini juga bisa dipilih. Dan setelah selesai, untuk melihat hasilnya, lihat di gambar mata ini sudah bisa dilihat dengan tidak akan langsung diarahkan ke halaman terakhir. Dan kemudian akan lanjut ke halaman berikutnya. Yang 5 tahun dan ke halaman 3 dengan 2 pertanyaan ini. Kita memilih yang selain di atas 5 tahun, akan ke halaman 4 dengan pertanyaan ini. Dan jika ingin semua pertanyaan itu diisi atau wajib diisi, kita bisa nyalain wajib diisi di tiap pertanyaannya, sehingga jika ada yang masih sehingga jika di halaman tertentu itu ada yang belum diisi, itu tidak bisa ke halaman selanjutnya. Jika semua sudah diwajibkan untuk diisi, dan pada tampilannya, jika kita tidak memilih pertanyaan yang ada di halaman ini, untuk berikutnya itu tidak akan bisa sebelum pertanyaannya diisi. Dan untuk menyalin link formulir, kita bisa klik yang ini, kita salin linknya, itu bisa langsung di-share untuk diisi. Ya, pemaparan dari saya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Syifa Nadira dengan nomor 70706366. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan cara membuat tabel pivot untuk mengklasifikasikan data yang ada di Excel. Dan di sini tertera instruksi yang harus dibuat, yaitu yang pertama menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan area. Yang kedua, itu menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan area pada bulan Februari. Tiga, tampilkan harga penjual berdasarkan tipe dan area pada bulan April. Empat, tampilkan harga modal berdasarkan tipe dan area pada bulan Juli. Dan yang kelima, tampilkan pajak kadaluarsa berdasarkan merek, tipe, dan area pada bulan Juli. Nah, di sini udah kelihatan data-data dari Excel yang mau kita klasifikasikan. Di sini ada kolom bulan, merek, tipe, area, stok terjual, pajak kadaluarsa, penjualan, dan harga modal. Untuk membuat tabel pivot, itu kita pilih ke menu Insert. Terus di sini yang paling kiri itu ada namanya pivot table. Kita pilih yang pivot table. Dan di sini kita lihat semua tabel datanya itu udah terblok ya. Yang berarti sudah bisa dibilang terbaca oleh sistem. Lalu kita pilih yang existing worksheet. Terus kita pilih di sini, misalnya di kolom. Kita klik OK. Nah, tabel pivotnya ini udah muncul. Setelah muncul tabel pivotnya, di sini di sebelah kanan itu ada kolom-kolom dari data yang tadi sudah diblok. Nah, untuk instruksi yang pertama yaitu menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan area.
Untuk stok yang terjual, misalnya kita taruh value di sini. Di sini akan keluar berdasarkan merek, tipe, dan area. Ini kita drag lagi ke sini, tipe ke sini, dan area ke sini. Bisa muncul ya di sini. Sebenarnya nggak ada ketentuan khususnya. Nah, ini bisa juga di ke sini, yang tipenya dibawa ke sini, dan jadi kayak gini, itu juga bisa. Nah, untuk tabel yang report filter ini, kita bisa lihat di sini. Di sini report filternya itu kan tipe ya. Jadi kita bisa lihat tipe. Di sini nanti kita bisa filter semua tipenya. Kita bisa tampilin satu misal tipe Avanza. Nah, akan keluar dari Jakarta segini, Surabaya, Grand Total. Tapi karena ini lihat, tapi saya lebih suka ini dan areanya yang dijadikan uh, untuk membuat pivot table lagi sama ini. Kita kembali ke sheet yang ada datanya, terus kita ke insert, pivot table, semua data yang terblok, terus kita ke existing worksheet, karena kita udah ada sheetnya itu di awal, terus kita sheet di sana dan kita pilih kolom yang mau kita tampilin pivot table. Misalnya di kolom A24, jadi dia akan muncul pivot table di sini. Nah, untuk instruksi yang kedua yaitu menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan area, tapi pada bulan Februari. Nah, kita bisa ulang seperti yang sebelumnya. Bisa taruh di mana aja, tapi di sini saya yang stok terjual akan saya taruh di value, terus yang tipe di sini, yang merek di sini, dan area di report field. Nah, karena di instruksi kedua itu ada tambahan berdasarkan bulan Februari, sorry, maka di sini di report filternya bisa kita tambahin juga. Adalah di sini, ini hasil dari um, klasifikasi stok terjual berdasarkan merek, tipe, dan nah, untuk bulannya di sini kita dipinta untuk bulan Februari. Nah, ini kita bisa filter di bulan Februari aja. Di sini udah terklasifikasi mana saja yang ada pada bulan Februari. Untuk yang selanjutnya, kita ulang lagi ke pivot table, insert, table, semua udah ke blok, terus kita isi worksheet, kita ke sheet 1, dan kolom yang mau ada tabelnya. Dan untuk instruksi yang ketiga, yaitu menampilkan harga penjualan berdasarkan tipe dan area pada bulan April. Untuk pertama itu menampilkan harga penjualan. Nah, ini bisa kalau di value, row, atau apapun. Yang mana aja kita pilih value. Nah, kita udah masukin harga penjualan, tipe, area, dan pada bulan April. Dan pada bulannya kita bisa filter untuk menampilkan yang di bulan April saja. Seperti ini. Di sini ada daerahnya atau areanya. Di sini ada tipenya. 4. Diulang lagi sama label 16 worksheet. Ini. Untuk instruksi yang keempat, yaitu menampilkan harga modal berdasarkan tipe dan area pada bulan Januari. Modalnya kita bisa lihat di sini berdasarkan tipe dan area. Tipe, area, bulan. Pada bulan Januari. Kita filter pada bulan Januari. Ini udah kelihatan lagi harga modal di area Bandung, Jakarta, Surabaya dengan tipe tertentu.
masuk satu. Dan untuk instruksi yang terakhir yaitu menampilkan pajak kadaluarsa berdasarkan merek, tipe, dan area pada bulan Juni. Pajak kadaluarsa kita beri di sini berdasarkan merek, tipe, dan area dan bulan pada bulan Januari. Dapat lihat ini sudah terklasifikasi mana saja yang ada pada bulan Januari. Ini mereknya dan di sini tipe dan di sini jumlahnya. Dan setelah dirapihkan sedikit, bisa terlihat di sini sudah terklasifikasi seperti yang kita mau pada bulan April, Januari, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.